hold on to your faded lips. Sweet life, sweet Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. Dengan mahal sepakat al-surat tunai kalau saya terima negaranya Bismillahirrahmanirrahim diri bapak kami dengan harus perangkat sholat bayar tunai. There's no doubt in my mind, it's time, I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. The first time I saw her, I swear I knew that I'd say I do. I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng Pak Mur ingkang kaaturan kapurih boyong kawontenanipun calon kaki kemanten saha pangomyongipun. Alhamdulillah gandeng samangkin kawontenanipun kemanten saha pangomyongipun sampun wonten sasana mriki. Pramila punika kula tampi kanthi legonipun penggalih.
Salajengipun dumateng sesepuh ugi pinisepuh saha pengomyong kemanten kakung mewah putri sepuh mewah anem sumangga kula aturi sami pelenggahan ingkang kados sekeca sedaya mawon alhamdulillah kaparingan rahayu wijeng lampahipun boten manggih setunggal menapa lan ugi kula minangka wakilipun Bapak Suparmin mbok pilih mangkin wonten pelayanan utawi anggenipun nyediakaken palenggahan lan ugi pasugatan mbok menawi wonten kirang ingkang prayogi wonten ing manah panjenengan kula ingkang kajibah nyuwunaken pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun dumateng sesulehipun saking pengomyong kemanten kakung sumangga kula aturi enggal ngaturaken menapa ingkang dados amanahipun saking Bu Sujila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wasrofil ambari wa mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Suparmin ingkang kagungan hajat sakeluarga ingkang kula hormati, inggih menika di Bapak Kepala Desa sadajaranipun ingkang kula hormati, Bapak KUA ugi serta jajaranipun ingkang kula hormati, inggih menika tokoh agama utawi sesepuh utawi para pinisepuh ingkang kula hormati, inggih menika sedaya tamu undangan amugi kamulyan dumateng Allah Subhanahu wa taala ugi ingkang kula hormati. Mboten sanes monggo sesarengan manjetaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula panjenengan sami wekdal menika tasih pikantuk rahmat lan hidayahipun nggih menika terutami rahmat sehat sehingga kita sedaya saged ngrawuhi napa akan dados undanganipun Bapak Suparmin sekaligus nggih menika nyaksiaken calon ijab kabul manten kekalih samangke lan ugi paring doa. Selawat ugi salam ugi katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi para keluarga lan sahabat lan sedaya pengikutipun mugi-mugi limpahan rahmat lan hidayahipun saged kampaken dumateng kula panjenengan sami ngantos dumugi akhir zaman mangke. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah man kana min nikmatin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kau terimaku apa adanya, walau ku banyak kekurangan. Memang sulit untuk dapatkanmu, tak mudah juga untuk lepaskanmu. Oh, percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku berjanji tak akan permainkanmu. Tetap bersamaku sayang sampai tua nanti.
percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu, ku berjanji tak akan permainkanmu. Tetap bersamaku sayang, sampai tua nanti. Oh, segalanya untukku sayang. Kita bisa nggak ya kayak gini sampai tua nanti? Nggak bisa, karena bakal lebih dari itu. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kedua mempelai yang pada hari ini berbahagia, dan alhamdulillah kita turut menghadiri sebagai bukti kita dukung, kita bergembira. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari teman-teman, mewakili teman-teman dari Pondok Pesantren Islam menyampaikan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus bersedih. Jadi perasaan kami ada dua ini Bapak Ibu ya. Gembira sekaligus sedih ya. Kenapa bergembira? Karena alhamdulillah salah seorang tenaga pengajar kami sudah menemukan jodoh yang mungkin sudah lama dinanti-nanti. Sekaligus sedih karena menikah setelah ini akan meninggalkan Pondok Pesantren Islam, sehingga otomatis kami kehilangan tenaga yang sangat luar biasa. Kontribusinya untuk Pondok Pesantren Islam selama ini tak diragukan lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kinerja beliau selama bergabung di Pondok Pesantren Islam sebagai amal jariah pada beliau, dan kami iringi doa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga Ustazah Husnul bersama suami jadi keluarga yang rahmah, keluarga yang bahagia, dan beroleh keturunan yang soleh-solehah. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa siap untuk melahirkan ya. Kami sampaikan di warga Pondok Pesantren Islam bahwa sekarang ini ada ya, semacam keyakinan bahwa jika banyak anak banyak masalah. Nah, ini kami ingin titipkan pesan kepada Ustazah Husnul dan suami bahwa itu tidak benar. Jadi diusahakan anak itu banyak, minimal 7 ya, minimal 7. Jadi harus kuat ini ya, harus kuat. Ya. Kita sudah berburuk sangka dari awal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah anak itu beban. Seolah-olah anak itu akan mendatangkan masalah. Kita berbaik sangka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menitipkan anak yang soleh-solehah. Tentu berbeda jika banyak yang berdoa, insya Allah dengan sedikit yang berdoa ya. 1 anak dengan 7 anak itu beda ya.
jika semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ada di antara mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Terima kasih atas kepercayaan kami ini ditolongin, mohon maaf ini ya. Tidak ada pemberitahuan sama sekali ya, tidak ada pemberitahuan. Niatnya hanya ingin menghadiri karena salah seorang tenaga yang sangat potensial. Andaikan boleh ditawari, kami tidak mau kasih ini menikah di luar ini sebenarnya. Tapi apa boleh buat ya, jodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami dengan senang hati bersama rombongan, saking gembiranya kami pondok pesantren, santri diliburkan, santri putra diliburkan, dengan catatan seluruh pengasuh wajib hadir di walimah ini. Ya, seluruhnya wajib hadir. Ini bukti dan juga dihadir langsung oleh pembina pondok pesantren Al-Islam, Ibu Haja Lismati Bempah. Beliau pemilik pondok pesantren Al-Islam. Beliau walaupun kadang kurang sehat, beliau dengan upaya kesungguhan karena ingin mengakhiri pertemuan dengan Ustaz Husnul, beliau menghadiri acara ini. Alhamdulillah, terima kasih Om telah hadir di kegiatan ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kalau nasihat perkawinan, ada alhamdulillah ada yang mau sampaikan nasihat perkawinan ya. Kita berbagi, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kepercayaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan pernikahan beliau di dunia hingga akhirat dan dikaruniai anak yang soleh-solehah dan keturunan yang banyak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak MC ya, Masya Allah. Kalau MC-nya Pak Paniman pasti ada tawa, pasti gembira, Masya Allah. Yang terhormat kepada pembina Yayasan Al-Islam Gorontalo, Bapak pimpinan Yayasan Al-Islam Gorontalo, juga para staf, asatidzah, para ustadz, ustazah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan lebih kedua mempelai yang alhamdulillah pada hari ini sudah sah menjadi suami dan istri. Mudah-mudahan ini buat yang cowok-cowok, yang pemuda-pemuda, yang pemudi-pemudi, mudah-mudahan Allah segera memberikan jodohnya. Amin. Amin. Karena kenapa sih kita perlu menikah, hadirin? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ada di dalam firman Allah, wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Apa firman Allah? Dan nikahkanlah bujang-bujang kalian, pemuda-pemuda kalian, pemudi-pemudi kalian, wassolihina, dan orang-orang yang layak untuk menikah. Solehin ini ada yang mengatakan dalam tafsirnya bahwasanya adalah mereka yang baik agamanya, yang cukup umurnya untuk atau waktunya umurnya untuk menikah. Dari mana? Min ibadikum
wa imaikum, dari hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Mungkin yang terbetik di hati kita nih para bujang ya, para pemuda, aku belum siap nih untuk menikah, padahal umurnya udah siap menikah. Namun ada keraguan, kekhawatiran, ketakutan nanti nggak bisa memberi nafkah, nanti tidak bisa memenuhi nafkah lahir dan batin, nanti tidak mampu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keyakinan kepada kita bahwasanya Allah yang akan menanggung semuanya. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka yang mau menikah itu dari golongan orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, tapi mereka sudah waktunya menikah, udah jangan ragu. Gak usah mikir belum punya pekerjaan, gak usah mikir belum punya pekerjaan tetap, yang penting kita mau tetap bekerja. Maka ketika kita udah mempunyai keyakinan dan yakin bahwa Allah yang akan mencukupi semuanya, maka nikahlah. Iya, bahwasanya ayyadnahumullahu, Allah akan memberikan kemampuan, memberikan rezekinya kepada kita sekalian dari arah-arah yang kita tidak tahu. Maka yakinlah ketika kita udah ingin menikah, maka menikahlah. Alhamdulillah, kedua mempelai, khususnya Mas Iman ya, Masya Allah, beliau termasuk suami yang sangat beruntung. Kenapa? Karena beliau mempunyai istri yang baik dalam agamanya. Apa kata Rasulullah? Tungkahul mar'ah li arba, bahwasanya wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama adalah wanita itu dinikahi karena 5 liha, karena hartanya. Wali hasabiha, yang kedua karena keturunan dan kedudukannya. Yang ketiga wali jamaliha, dan kecantikannya. Dan yang keempat wali diniha, dan agamanya. Maka wasfar bidzatid din, pilihlah agamanya, itu yang paling utama. Jadi Masya Allah, Mas Diman ini sangat beruntung karena mempunyai istri yang penghafal Al-Quran sekaligus pendidik di pesantren, yayasan atau pondok pesantren Al-Islam Gorontalo. Masya Allah, luar biasa. Namun sebaliknya juga Mbak Husnul atau Adida Husnul itu Masya Allah juga beruntung, karena saya lihat ini Mas Diman tuh orang yang sangat penyabar, yang sangat bertanggung jawab. Karena saya cari tahu nih dari keluarga beliau, karena beliau sudah ditinggal oleh ayah beliau tercinta dan hanya beliau dengan ibunya. Alhamdulillah ternyata beliau sampai sekarang sanggup mencari nafkah untuk ibunya, bahkan insya Allah untuk istri tercinta. Hadirin tamu undangan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita Pak, Bu, terkadang kita ragu, kita minder, nanti aku kalau mau nikah mau kasih mas kawin apa ya? Kayaknya aku belum siap nih kasih mas kawin yang lebih. Memang kalau kita lihat dalam sejarah Islam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi istri beliau, istri beliau itu maharnya berapa? Maharnya adalah 500 dirham. Kalau sekarang itu sekitar 96 juta. Itu dalam kitab Fikih Muyassar dijelaskan seperti itu. Namun apakah harus sekian? Minimal mas kawin yang kita berikan kepada istri kita itu hanya apa Pak? Syahadat. Maka di dalam sejarah yang diabadikan oleh kitab-kitab klasik bahwasanya wanita terbaik pada zamannya yang maharnya terindah pada zamannya yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha.
Beliau menerima mas kawin dari suaminya Abu Talha hanya dengan membaca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika Abu Talha melamar, apa jawaban Ummu Sulaim? Wahai Abu Talha, demi Allah, orang sepertimu tidak layak aku tolak pinangannya. Akan tetapi aku tidak halal menjadi istrimu, karena aku wanita muslimat dan engkau lelaki kafir. Pada waktu itu Abu Talha masih beragama jahiliyah, masih kafir. Maka jika engkau mau Abu Talha, wahai Abu Talha, masuk Islammu itu menjadikan mas kawin untukku dan aku tidak minta yang selainnya. Dan akhirnya Abu Talha membaca syahadat, dengan masuknya Islam itu menjadi maharnya Abu Talha untuk Ummu Sulaim. Masya Allah, ternyata mahar itu nggak harus sekian, nggak harus sekian. Seperti Rasulullah perintahkan kepada salah seorang sahabat, unzur wal khatiman min hadidin. Rumah tangga bisa jadi dan mungkin dan pasti itu akan mengalami senang, susah, bahagia, menderita. Itulah kehidupan manusia, liku-liku manusia. Maka di sini bisa jadi siapa? Mas Kiman, Mbak Husnul ya. Bisa jadi di antara keduanya itu banyak kekurangan. Maka suami istri intinya ketika mereka sama-sama mempunyai kekurangan masing-masing, saling melengkapi. Jika si istri masakannya kurang enak ya karena lupa pakai garam, lalu suaminya mencelanya, bahkan membawa makanan tersebut, atau mungkin keasinan masakannya, maka suaminya pun mencela makanan tersebut, bahkan mencela istrinya. Rasulullah mengajarkan kepada kita ma'ada ta'aman qatun, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Maka kita harus garis bawahi, istri punya kekurangan. Begitu juga suami, ketika suami ada kekurangan, istri juga harus memakluminya. Jangan dikit-dikit suami salah, istri minta apa-apa, tuh ceraikan aku mas. Dikit-dikit ceraikan aku mas. Maka yang paling bahaya dalam pernikahan adalah kurang bersyukurnya istri terhadap suami. Sedikit-sedikit minta cerai. Kata Rasulullah, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan, siapa saja wanita, istri yang dikit-dikit talaqan, minta cerai kepada suaminya, min ghairi ba'sin, tanpa ada alasan yang jelas, maka wanita tersebut wa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka si istri tersebut enggak akan dapat baunya surga. Padahal baunya surga itu dapat dicium jarak 100 tahun perjalanan. Namun gara-gara si istri dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai, maka Allah mengancam lewat lisannya Rasulullah SAW, siapa saja wanita yang dikit-dikit minta cerai kepada suaminya, maka haram baginya mendapatkan baunya surga. Bukan surganya, baunya tidak dapat. Padahal bau surga bisa tercium jaraknya 100 tahun perjalanan. Begitu juga suami ketika udah mulai bosan kepada istri, atau udah mulai apa ya Pak, biasanya ya udah mulai bosan lah, sambil bercanda, dek aku ceraikan kamu ya. Kira-kira kata-kata seperti ini jatuh talak apa enggak Pak? Jatuh talak. Maka ada 3 perkara yang main-mainnya serius, bercandanya serius, dan seriusnya serius.
Maka salasun jiduhun najidun wa hasluhun najidun, 3 perkara yang seriusnya serius, bercandanya, main-mainnya juga serius. An-nikah, yang pertama nikah, wa tolaku, yang kedua tolak, wa roja'atu, yang ketiga rujuk. Maka jangan main-main sambil bercanda di atas ranjang, deh kamu aku talak ya, sambil gurau-gurau. Maka hati-hati, gurauan seperti ini masuk dalam talak soreh, talak yang jelas walaupun dalam keadaan main-main. Maka hati-hati nih untuk para suami, untuk kita yang calon jadi suami, jangan sekali-kali bercanda dengan istri kita dengan dek, udah aku ceraikan ya, sambil makan nih sambil gurau, tetap jatuh talak 1. Beda dengan yang kinayah. Misalkan yang kinayah itu gini, Pak, Bu, dek, kamu pulang saja ya ke rumah orang tuamu. Misalkan, dek, kamu udah aku lepaskan sekarang. Dek, kamu udah merdeka sekarang. Kira-kira kata ini masuk talak apa enggak, Pak, Bu? Kalau kata-kata ini dibarengi dia niat untuk mentalak istrinya, maka jatuh talak. Tapi kalau sekedar candaan seperti kinayah, nggak masuk talak. Beda ya dengan yang tadi, dek aku ceraikan kamu, dek aku talak kamu. Itu udah jelas walaupun dengan bercanda. Maka dalam riwayat Bukhari, kalau sudah terjadi perceraian, iblis sangat luar biasa gembiranya. Maka perkara yang paling disukai iblis itu salah satunya adalah perceraian antara suami dan istri. Maka si iblis, rajanya iblis, membangun singgasana di atas laut. Maka ia pun menyuruh kepada bala tentaranya, kemudian mendengar laporan-laporan dari bala tentaranya. Ada yang melaporkan, wahai baginda, wahai raja iblis, bahwasanya aku telah membuat seluruh masyarakat terfitnah. Udah biasa kata si iblis. Kemudian, wahai raja iblis, aku telah membuat seluruh masyarakat sekarang udah mau minum minuman keras. Udah biasa. Wahai raja iblis, aku telah membunuh, aku telah berzina, aku telah membuat orang berzina. Biasa. Tapi kalau ada laporan dari bala tentara yang mengatakan, wahai raja iblis, aku telah membuat suami istri bercerai, maka iblis mengatakan, indah, sudah selesai, kamu duduk di sebelah kanan saya, mendapat mahkota terindah dari iblis. Maka hati-hati, perkara yang paling dibenci dalam agama adalah perceraian, dan perkara yang paling dicintai oleh iblis juga perceraian. Maka ingat ya, Mbak Husnul, Mas Diman nih, ketika ada masalah tuh selesaikan dengan baik-baik. Ya pasti yang namanya rumah tangga tuh ada senang, ada susah, ada masalah, ada gembira dan seterusnya. Baik, tentunya nggak perlu panjang lebar ya Pak Bu, karena mengingat waktu sudah hampir zuhur. Dan insya Allah Mbak Husnul itu udah banyak bekal karena beliau itu pengajar di Yayasan Al-Islam Gorontalo. Maka tentunya dalam memasuki rumah tangga, beliau pasti setidak-tidaknya udah tahu ancang-ancangnya, udah tahu nih ini baik, ini buruk dan seterusnya. Terima kasih Bapak MC dan terima kasih kepada pimpinan Yayasan Al-Islam Bapak Muhammad Harmin ya, SPDI, dan juga Ibu Pembina Yayasan Al-Islam Gorontalo. Salam kenal ya dari saya Pak Bu, karena anak-anak didik saya di sini itu kira-kira ada kurang lebih 12 atau 13 sudah masuk ke Al-Islam. Mungkin kalau jenengan nanti cari tahu, bisa cari tahu di yang sekarang masih di sana, Salsabila, Farhan, asalnya dari sini, alhamdulillah. Yang lain di As-Sunnah Gorontalo. Jadi biasanya di sini tuh kalau tidak di As-Sunnah, di Al-Islam atau di At-Tanwir Gorontalo. Jadi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.